Dan pemirsa, dengan keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda pemberlakuan tarif selama 90 hari ke depan untuk 75 negara, apakah ini punya dampak bagi Indonesia dan apa yang harus dilakukan Indonesia selama 90 hari ini? Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan pengamat kebijakan publik Alamsyah Saragih dan Ketua Umum Aprindo Roy Mande. Kita sapa dulu Pak Alamsyah dan Pak Roy. Selamat siang. Selamat siang, Naila, Marcel, dan Pak Roy. Selamat siang, Mbak Lela dan Marcel. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung. Kita ke Pak Alamsyah terlebih dahulu. Pak Alamsyah, kalau kita lihat dengan adanya penundaan tarif resiprokal ini selama 90 hari, bagaimana kita bisa mengartikan ini dan juga memanfaatkan waktu 3 bulan ke depan? Iya, menurut saya sih wajar ya, karena kan selama ini bukan cuma di luar US, di US sendiri juga terdampak akibat kebijakan pemerintahnya, sehingga kemudian membuat pemerintah Amerika Serikat sendiri harus mengambil kebijakan yang lebih smooth gitu ya. Dan tampak sekali dan makin yakin kita bahwa memang konflik terbesar itu adalah antara US dengan China ya, yang sampai hari ini bahkan China juga meretaliasi dan dibalas lagi dengan tinggi. Dari sebaran tarif pun kita kemarin bisa melihat bahwa sebetulnya sasaran utama itu adalah satu China sendiri, selain Amerika Utara dan Amerika Latin, ada juga adalah negara-negara yang tempat relokasi dari atau bahkan investasi dari Cina untuk menghasilkan produk yang diekspor ke US. Jadi kalau hari ini menurut saya ditunda 3 bulan ini waktu jeda aja menurut saya, dan tentunya kita harus tetap waspada gitu. Dan menurut saya sebetulnya kenaikan tarif kemarin juga menguntungkan kita, dan kalaupun ditunda bukan berarti kita berhenti untuk melakukan sejumlah agenda perbaikan internal yang sudah disampaikan oleh pemerintah beberapa hari lalu. Karena jangan sampai 3 bulan ke depan kita masih punya banyak kendala-kendala internal yang kemudian bisa dijadikan alat tawar untuk menekan ekonomi Indonesia di kemudian hari. Tapi saya sih optimis ya, melihat problem-problem di US ini tidak akan terlalu berdampak ke perekonomian kita sepanjang memang situasi global tidak mengalami tekanan yang sangat kuat, sehingga memang Indonesia juga akan terpengaruh terutama di sektor pasar uang dan pasar modalnya. Saya tidak terlalu khawatir di sektor realnya. Kira-kira begitu, Naila dan Marcel. Baik, kalau tadi kata Pak Alamsyah tidak terlalu khawatir dari sektor real dan juga waspada perlu, tapi jangan panik berlebihan. Mungkin itu yang disampaikan juga oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Nah, Pak Roy dari Aprindo menyikapi hal ini ataupun juga melihat ini akan dampaknya seperti apa bagi pelaku usaha. Dari Aprindo sendiri melihatnya dari jeda waktu penundaan yang diberikan Trump selama 90 hari ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Sekaligus saya mau merevisi, saya former Ketua Umum Aprindo ya, Mbak. Ya, jadi kondisinya sekarang ini kita ketahui, kita pasti memang akan tetap berupaya menjaga ketahanan, baik itu ketahanan pangan ya, yang sangat tergantung, ada beberapa pangan yang masih dari Amerika maupun juga ketahanan energi dan lain sebagainya. Tapi saya bicara spesial untuk yang dibutuhkan oleh konsumen masyarakat Indonesia, misalnya kaitan dengan pangan. Kita tahu ada beberapa komoditi pangan yang memang sangat tergantung dari Amerika, misalnya ya kita bicara kedelai, kemudian kita bicara jagung ya, itu memang nggak bisa diproduksi untuk mengisi kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga harus kita impor. Nah, ini tentunya kan ada pemberlakuan yang nanti akan dikenakan yang berkaitan dengan reciprocal rate ini. Jadi kaitan ekspor yang tentu akan dikenakan sama dengan semua negara ya, reciprocalnya, dan importnya juga tentunya akan berdampak. Nah, ini yang tentu harus dijaga karena kebutuhan-kebutuhan ini yang memang menjadi fondasi dari masyarakat Indonesia untuk makan dan minum misalnya. Kebutuhan medis juga ada beberapa, kita tahu obat-obatan, peralatan medis itu harus diambil dari sana ya. Kemudian juga beberapa kebutuhan yang berkaitan dengan kimia dan farmasi. Nah, ini kami tentunya sangat appreciate ketika pemerintah juga ingin melakukan diplomasi bertimbang retaliasi. Karena kalau retaliasi yang seperti dilakukan oleh China jadinya perang ya, satu dengan lainnya war, price-nya itu akan
akan sangat-sangat terlihat. Tapi kalau diplomasi, dan kita syukuri ya ada 3 bulan 90 hari ditunda. Nah ini juga bagian daripada proses yang sedang dijalankan. Tetapi tetap penguatan dalam negeri kita, karena ekspor kita juga akan terkena dampak pengurangan seperti tadi sudah dikatakan, furniture mau sampai tahu-tahu nggak bisa masuk karena memang harus di adjustment lagi price-nya, tarif masuknya. Jadi saatnya sekarang ini kita membuka market baru sebenarnya ya untuk ekspor. Nah ada beberapa produk juga yang kita ketahui di retail misalnya yang kita lakukan ekspor itu sekarang sudah mulai lihat ke Dubai misalnya ya, Emirates, UAE. Kemudian kita lihat juga di beberapa negara Afrika misalnya atau Eropa. Nah saatnya memang ini jadi blessing in disguise pada saat kondisi tarif yang fluktuasi di Amerika ini, justru kita harus bisa ambil momentum ini untuk membuka market yang baru, terutama untuk meningkatkan UMKM kita ya, ini fondasi ekonomi kita. Jadi ke depan tentunya semangat yang sama, komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah itu tetap kita harapkan dapat berjalan lancar. Ya, artinya jeda waktu 90 hari ini tentu bisa kita manfaatkan bersama ya. Nah tapi kalau kita ke Pak Alamsyah lagi, Pak Alamsyah, dengan adanya keputusan penundaan dari Donald Trump, apakah ini bisa dilihat juga bahwa ada salah langkah, ada salah perhitungan sejak awal sehingga kemudian Amerika Serikat sendiri harus menundanya selama 3 bulan? Saya tidak melihat salah langkah atau salah perhitungan ya. Di tim mereka itu pasti juga di backup oleh ahli-ahli ekonomi dan lain sebagainya yang cukup kuat, bahkan tempat bawahnya ekonomi kita belajar di sana. Tapi saya lihat memang dalam satu policy yang sifatnya kritikal begitu, selalu diperlukan setelah satu keputusan diambil, reaksi muncul dan kemudian harus direfleksikan untuk mengambil keputusan, mungkin jeda, mungkin juga untuk area-area tertentu intensity dinaikkan. Jadi menurut saya ini bagian dari proses yang dibilang oleh Trump itu, kami sedang melakukan negosiasi untuk kepentingan rakyat mereka sendiri dan tentunya juga kita berkepentingan untuk negosiasi itu, Nela. Maka yang paling penting ketika waktu jeda ini lakukan reform internal dan kedua cari peluang baru seperti yang dibilang oleh Pak Roy tadi. Jadi kita jangan kemudian setelah ada waktu jeda kita berhenti ya. Dan hati-hati pada saat negosiasi kita membutuhkan energi ya. Yang paling mungkin dari sana kan gas. Fokus ke sana untuk bisa kita masuk ke gas, tapi hati-hati juga dengan consumer produk ya. Barang-barang yang kebutuhan seperti kedelai segala macam. Kita setuju untuk menghapus kuota, tapi jangan kemudian kita juga ngobrol membuat zero tarif untuk semuanya. Jadi justru kan kita mau beralih ke instrumen nih. Nah itu yang kemudian harus kita hitung dengan baik. Dingin saja menghadapi ini. Prinsipnya bagi saya, kalau tarif kemarin ditetapkan, Indonesia keunggulan itu lebih tinggi karena rata-rata tarifnya dibandingkan kompetitor kita lebih murah, malah kita dapat untung. Tapi tidak itu juga yang kita inginkan. Kita kan ingin fokus juga untuk membuka landscape baru dari trading Indonesia ke luar negeri. Itu yang juga membutuhkan satu kerja keras ya dari pemerintah dan dunia usaha untuk membuka ruang itu. Jadi menurut saya sudah melihat kita on the track, tidak reaktif, tidak kemudian meniru secara tiba-tiba apa yang dilakukan oleh Vietnam. Tuh hari ini kita sudah melihat Vietnam bagaimana upayanya ya. Jadi kita lakukan dengan tenang dan lebih penting dua hal tadi, lakukan reformasi internal di masa jeda ini dengan baik, dan kedua cari peluang baru yang kira-kira menguntungkan dan itu membutuhkan komunikasi dengan dunia usaha yang baik. Ya. Nah, berkaitan dengan peluang baru nih Pak Roy, kira-kira seperti apa nih tujuan-tujuan baru mana lagi ya jika kita perlu mendiversifikasikan, memperluas pasar ekspor, ya kan? Tujuan ekspor besar memang Amerika Serikat, tapi negara-negara mana yang kemudian perlu menjadi perhatian pemerintah di masa jeda ini dan juga bagi pihak pengusaha? Iya Mbak Lela, kita ambil dulu indikator ya. Angka ekspor kita di Januari 2025 ini itu sekitar 21,45 miliar US dollar ke Amerika. Tapi angka importnya sekitar di bawah daripada angka ekspor kita 18 miliar dolar dari Amerika ke sini. Nah,
Jadi kita sebenarnya ekspor sudah win ya. Nah, dengan ada kondisi kenaikan ini kan kita sekarang jadi aware terhadap situasi yang lebih tinggi daripada import mereka. Nah, makanya tadi setuju Pak Alamsyah, kita harus membuka market baru. Nah, kemarin kami sendiri menginisiasi adanya satu kolaborasi dengan UAE Dubai, itu adanya pembelian kakao misalnya. Nah, kakao kita ternyata dibutuhkan ya, tidak hanya di Eropa ataupun Amerika, tapi juga justru di Middle East misalnya. Kemarin kita ada memfasilitasi satu kegiatan hampir sekitar 5.000 ton untuk $30 juta transaksi antara kakao Indonesia kemudian dengan Dubai, Dubai Chamber. Dan ini tentunya sangat menarik karena apa? Karena ternyata pangsa pasarnya ada. Ya di Dubai sendiri selain sudah ada pembeli, ada off-taker, tapi juga Dubai juga berfungsi sebagai hub untuk ke Turki misalnya, karena memang kita tahu semua produksi coklat itu di Turki misalnya. Nah, jadi sebenarnya ini pangsa pasar yang perlu dikawal oleh pemerintah. Jadi kita nggak lama-lama di dalam masalah-masalah yang memang nggak akan langsung cepat selesai, ya. Tapi kita justru mesti move forward. Ya, kemarin kami baru lakukan itu dengan dihadiri oleh Duta Besar Indonesia di Singapura. Ya, kita lakukan perjanjian agreementnya dan transaksinya, eksportingnya akan dimulai bulan depan. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya ada kalau memang mau dikaji, tetapi tidak bisa hanya pelaku usaha. Harus juga ada campur tangan dari pemerintah yang mengkolaborasikan dari apa yang menjadi harapan kita untuk tidak hanya kiblat ke Amerika, tetapi juga ke market-market yang baru. Baik Pak Roy, Pak Alamsyah, kita masih akan lanjutkan perbincangan kira-kira peluang apa lagi yang bisa kita perkuat dalam waktu jeda 90 hari ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Dan pemirsa, kita akan kembali membahas hal ini mengenai penundaan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke sejumlah negara termasuk juga Indonesia selama tenggat waktu 90 hari. Sudah kembali bergabung bersama kami Bapak Alamsyah Saragih selaku pengamat kebijakan publik dan juga Pak Roy N. Mandey dari Chairman Agra Affiliation Global Retail Association. Kita kembali ke Pak Alamsyah. Pak Alamsyah, tadi kan sebelumnya sudah disampaikan ya bagaimana ini berdampak dan juga apakah tidak terlalu berdampak pada sektor real. Nah, penjelasannya seperti apa Pak mengenai dampak signifikan dari keputusan yang diterapkan oleh Trump termasuk juga waktu tunggu atau masa jeda ini? Ya kalau tadi pasti ada shock, ketidakpastian, barang yang sudah mau masuk kemudian tertunda dulu, tapi menurut saya itu temporer ya. Yang jauh lebih penting sebetulnya kita harus punya opsi. Kalau tetap nanti ujung-ujungnya saya berpikir buruk, kemudian diterapkan lagi kebijakan yang seperti awal, tidak juga harus khawatir karena secara komparatif kita jadi lebih unggul. Kedua, untuk komoditi tertentu yang harganya sangat tinggi, tarifnya sangat tinggi, katakan tidak perlu khawatir dengan kerjasama regional di ASEAN tadi kita bisa lewat reekspor melalui Singapura dan saya kira pengusaha kita semua terbiasa ya untuk melakukan itu. Mereka cukup familiar. Yang penting mereka jangan dipersulit ketika mau melakukan itu. Nah kemudian berikutnya karena agenda pemerintah di masa jeda ini akan melakukan negosiasi terutama berkaitan dengan energi ya. Nah saya tadi berpikir ini mungkin agak sulit, terlalu panjang dijelaskan di sini dan saya mohon maaf ke publik yang mendengar Metro kalau istilahnya tidak terlalu familiar. Sudah waktunya Indonesia menerapkan atau segera menerapkan sistem hedging untuk proses pembelian atau kontrak dari pengadaan gas terutama ya dari US yang potensial karena minyak dari US itu harganya tidak terlalu kompetitif ketimbang dibandingkan dari Timur Tengah dan Rusia bahkan gitu ya. Nah ini penting kenapa? Karena jika ini ditunda APBN kita akan selalu sensitif nanti dengan kenaikan atau perubahan harga gas, minyak gitu ya. Itu yang juga selama 3 bulan ini mungkin kerja keras dari Kementerian Keuangan dan kementerian terkait untuk menerapkan sistem itu sehingga negosiasi kita nanti itu jadi efektif dan tidak melulu hanya membahas soal tarif, tapi kita sudah masuk ke membuka peluang-peluang baru untuk stabilisasi ekonomi kita. Sementara begitu mungkin Nela dan Marcel. Ya, baik. Nah sekarang kita bicara juga Pak Roy ini terkait dengan apa saja
proposal yang disiapkan dan kemarin sempat disampaikan juga misalnya untuk relaksasi kebijakan non-tarif, ini ada relaksasi TKDN untuk barang impor dari Amerika, kemudian mempermudah proses sertifikasi halal dan juga insentif fiskal non-fiskal lainnya. Nah, bagaimana dari para pengusaha retail ini melihat adanya kemudahan relaksasi yang diberikan untuk produk impor Amerika? Ya, tentunya kalau tadi kita sudah bicara diplomasi yang sedang dilakukan, kemudian juga ada berupaya meningkatkan daya saing ekspor kita atau market baru, kita juga bisa sebenarnya mengambil momentum saat ini untuk ya tentunya kita mendorong atau merelaksasi harapan kita untuk dipercepatnya misalnya UI SEPA. EU SEPA ini kan masih belum terjadi nih, ya masih berbagai dialog yang dibangun oleh perdagangan internasional dan ini tentunya menjadi hal yang harus dipercepat. Kemudian juga yang berkaitan dengan mempromosikan produk-produk Indonesia dengan label-label yang berkelanjutan, ya green looks, fair trade, ya ethical sourcing, ya yang mendapat pengecualian dari tarif Amerika misalnya. Termasuk juga kita bisa menawarkan sebenarnya momen ini kemitraan strategis dengan USA misalnya untuk Indonesia sebagai hub production, ya sebagai kawasan hub production bagi perusahaan-perusahaan state yang ingin menghindari tarif tinggi melalui joint production dan lain sebagainya. Sehingga dengan joint production ada joint venture, ada investasi baru, ada penyerapan tenaga kerja dan seterusnya, peningkatan daya beli dan seterusnya. Nah, jadi satu sisi memang kita harus aware karena memang ini akan berdampak namanya saja resiprokal. Berarti akan berdampak kepada ekspor dan impor kita. Sementara kita ada ketergantungan impor yang tadi sudah disebutkan, pangan kita beberapa yang memang nggak bisa dimaksimalkan dari hasilnya di Indonesia. Tapi justru kita harus menguatkan dari sisi yang kita bisa kuat, yaitu ekspor. Ya tadi EU SEPA, kemudian juga mendorong mengangkat supaya joint production, kemudian juga label yang berkelanjutan untuk produk-produk Indonesia. Sehingga justru di sini momennya. Tetapi memang harus seluruh stakeholder, ya bukan saja pentahelix, mungkin hexahelix dan lain sebagainya, ya termasuk juga instrumen-instrumen baru yang tadi disebutkan Pak Alamsyah, bagaimana kita melakukan sekuritisasi, ya, bagaimana kita melakukan hedging, ya, kemudian account receivable-nya bisa dibiayai, didanai sehingga ini bisa merupakan satu instrumen yang juga memberikan dampak kepada peningkatan atau resiprokal yang terjadi ini, peningkatan terhadap devisa kita. Nah, ini hal-hal yang memang kita harapkan justru satu sisi kita harus tegas tentunya berkaitan dengan situasi atau kondisi ini, namun tetap terukur ya dalam hal untuk peningkatan apa yang kita bisa lakukan di saat-saat sekarang ini. Baik, nah Pak Alamsyah, untuk bisa mewujudkan komunikasi dari pihak pemerintah dan juga kalangan pengusaha dalam tenggat waktu ini, pola seperti apa sih yang harus bisa segera diterapkan begitu? Artinya kan waktu ini benar-benar harus bisa dimanfaatkan dengan baik ya? Ya, saya kira Menko Perekonomian dalam hal ini Pak Erlangga ya sebagai Menko bisa mengefektifkan perannya untuk membuat satu kerangka selama 3 bulan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan benefit dengan segala analisis risikonya ya nanti kemungkinannya, sehingga per 2 minggu atau per setengah bulan, per bulan itu bisa disampaikan ke publik apa yang sudah kita ambil langkah-langkahnya dan dialog-dialog itu intensif sehingga 3 bulan kemudian kita sudah berada pada saat atau tahap siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan dan banyak hal bisa dibicarakan dan apa yang mungkin bisa kita dapatkan hikmahnya, situasi ketidakpastian ini justru membuat semua stakeholder kita yang sampai dibilang oleh Pak Roy tadi mungkin hexahelix tadi semakin kompak kemudian bisa bahu-membahu mengatasi itu. Begitu juga hubungan-hubungan dengan negara tetangga itu jadi lebih baik. Intinya dua, tetap seperti yang saya katakan tadi itu segera bikin kerangka untuk reform internal dan kemudian inisiasi habis untuk mencari peluang-peluang baru bersama stakeholder. Begitu, Nel. Baik. Nah, sekaligus juga memberikan kesimpulan Pak Roy dan Pak Alamsyah. Kita ke Pak Roy terlebih dahulu. Pak Roy, jadi apa kesimpulannya sekaligus juga untuk menanggapi ya tadi seperti industri furniture ini yang kemudian juga sudah mulai mengalami penurunan. Nah, apa yang bisa dilakukan ke depannya untuk juga menguatkan kembali sektor-sektor retail kita?
Ya tentunya ini ada satu anomali yang terjadi di challenging year yang kita juga hadapi saat ini di 2025. Nah, peran daripada seluruh stakeholder ini menjadi faktor penentu. Saya ambil contoh misalnya, sekarang ini dengan kedutaan besar yang ada di berbagai negara, ada atas perdagangan, ada Indonesian Trade Promotion Center, ayo sama-sama bangun, bangkit ya, non-ceremonial case tetapi going to be as a sales or marketing for our product export, misalnya seperti itu. Dan semuanya tentunya silakan diperhitungkan bagaimana KPI dan lain sebagainya. Memang betul-betul harus sekarang on lagi semuanya ini. Kemudian juga ini berkaitan dengan kaitan dengan kedutaan besar kita atau ITPC dan lain sebagainya di berbagai negara untuk membuka pasar baru atau ekspor kita yang baru. Kemudian kedua, tetap menyuarakan tentunya kepentingan dunia usaha nasional, di mana komunikasi menjadi faktor penentu. Mitigasi juga tentu perlu tetap dipikirkan, baik dari dua kebijakan kita, populis yang moneter maupun fiskal. Saatnya push and pull ya. Kalau memang sekarang juga kita menghadapi deflasi misalnya, bagaimana suku bunga ini tidak kaku tetapi juga harus bisa mengikuti. Satu sisi kita berhadapan dengan situasi eksternal, tapi internalnya jangan sampai terlewatkan ya, karena ini ada berkaitan dengan kondisi pelaku usaha ya. Ketika deflasi, konsumennya senang tetapi pengusahanya justru turun marginnya, produktivitasnya rendah dan akan berdampak kepada tenaga kerja ya, dan hasil dari result yang diharapkan. Jadi memang 2 poin saja intinya, bagaimana kita terus intens berkomunikasi, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, ya tadi pentahelix bahkan hexahelix. Kemudian yang kedua, ada perubahan-perubahan ya, cara melihat, cara memandang seperti tadi pemanfaatan seluruh kedutaan besar kita atas perdagangan ITPC yang merupakan stakeholder kita, perwakilan kita untuk menjaga kontinuitas daripada peningkatan atau harapan kita ekspor kita meningkat. Terima Baik, kasih. sekarang saya ke Pak Alamsyah. Kalau tadi Pak Roy sempat mengatakan bahwa penerapan kebijakan tarif ini kalau bisa dilihat dari sisi positifnya, jangan-jangan bisa menjadi blessing in disguise ya. Nah, kalau dari Pak Alamsyah, closing statement-nya seperti apa hal-hal yang bisa diterapkan dari jeda waktu ini begitu ya, apa saja yang kemudian bisa dimanfaatkan, siapa tahu mungkin ini bisa menjadi ajangnya resiliensi ekonomi, bisa menjadi pertumbuhan yang semakin besar untuk Indonesia. Pak Alamsyah. Ya, saya masih tetap dalam kerangka optimis, tapi pemerintah tetap harus mewaspadai dampak ke sektor keuangan dan pasar modal kita ya, karena dampaknya bukan cuma dari Amerika ini, tapi dalam perekonomian global. Bersamaan dengan itu, paparkan semua kerangka reform internal tadi ke masyarakat dan jaga komunikasi agar tidak terjadi mispersepsi, sehingga kemudian pemerintah tidak dituduh mengambil kebijakan-kebijakan yang merugikan kepentingan dari masyarakat. Jelaskan betul kalau suatu saat harus menghapus kuota, maka alternatif kebijakan yang diambil adalah misalnya dengan penerapan tarif, dan ini semata-mata untuk melindungi kepentingan pelaku ekonomi lokal gitu. Dan seterusnya jangan lelah juga menghadapi mispersepsi, karena relatif kita ini selama ini inward looking dan kita sudah mulai masuk ke tahap di mana kita memang harus melihat Indonesia itu satu titik di bola bumi, dan semua orang dari kita memang harus membuka mata terhadap situasi ekonomi global yang bisa mempengaruhi bukan cuma ulah di Amerika, tapi juga dampaknya bisa sampai dirasakan di kampung-kampung halaman kita sendiri di Indonesia, sehingga kita pelan-pelan bertransformasi menjadi bangsa yang lebih kompetitif dan open mind. Begitu saran saya. Baik, terima kasih atas insight yang diberikan dari Pak Alamsyah dan juga Pak Roy. Kita tentu nantikan apa langkah pemerintah selanjutnya, kita terus pantau begitu ya, sampai kemudian nanti ada keputusan mungkin yang bisa lebih menguntungkan bagi Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Alamsyah Saragih, pengamat kebijakan publik, dan Pak Roy N. Mandey, Chairman Agra, sudah bergabung di Newsline Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.